Baik teman-teman, kita akan mulai. Jadi hari ini kami akan mengumumkan terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perizinan di wilayah pemerintah Kota Yogyakarta. Ya, pada kesempatan sore ini saya akan menyampaikan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan di Yogyakarta kemarin sehubungan dengan kegiatan atau proses perizinan. Untuk kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 10 orang pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar jam 12 di wilayah Kota Yogyakarta dan Jakarta sebagai berikut. Yang pertama HS, ini Wali Kota Jogja 2 periode 2012-2016 dan 2 periode 2017 sampai dengan periode tahun 2022. NWH, ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta. HS, Kepala Dinas PUPR Pemkot Jogja. TBY, ini Sekretaris Pribadi Merangkap Ajudan HS. Kemudian NH, Staf pada Dinas PUPR Pemkot Yogyakarta. MNF, Staf pada Dinas PUPR Pemkot Yogyakarta. ON, ini Vice President Real Estate PT SA terbuka. DD, Manajer Perizinan PT SA terbuka. AK, Head of Finance PT SA terbuka. Dan SW, ini Direktur PT GS. Nah, dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK mengamankan barang bukti berupa uang dalam pecahan mata uang asing, yaitu dolar Amerika, sejumlah sekitar 27.258 US dollar. Dalam ketentuan pasal 11, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang A. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tipikor yang dilakukan oleh APH maupun penyelenggara negara, dan atau B. menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Apakah wali kota termasuk dalam pasal 11 tersebut? Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99, penyelenggara negara meliputi salah satunya adalah wali kota. Jadi menurut saya KPK sudah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam pasal 11 tersebut. Yang dikemas dalam tas goodie bag. Nah, berdasarkan pengumpulan berbagai informasi dan data yang sebelumnya telah dilakukan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melanjutkan ke tahap penyelidikan dan kemudian menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk selanjutnya meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Pemberi, yaitu ON, Vice President Real Estate PT SA terbuka. Kemudian penerima, yang pertama HS, Wali Kota Yogyakarta periode 2017 sampai dengan 2022. Yang kedua NWH, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta. Dan yang ketiga TBY, Sekretaris Pribadi Merangkap Ajudan HS. Kenapa yang diamankan saat OTT 10 orang, tapi yang ditetapkan tersangka hanya 4 orang? Karena kalau kita lihat dari konstruksi perkaranya, pihak yang terkait langsung dengan kejahatan tersebut hanya 4 orang. Kemungkinan karena ke-6 orang lainnya tidak atau belum memenuhi unsur pertanggungjawaban pidananya, yaitu mens rea atau niat jahat, dan actus reus atau perbuatan jahat. Namun apabila di kemudian hari ternyata ditemukan unsur pidananya, bukan tidak mungkin akan ada tambahan tersangka lagi. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi tindak pidana korupsi sebagai berikut. Pada sekitar tahun 2019, ON selaku Vice President Real Estate PT SA melalui Dandan Jayaka selaku Dirut PT JOP, di mana PT JOP adalah anak usaha dari PT SA, mengajukan permohonan IMB, izin mendirikan bangunan mengatasnamakan PT JOP untuk
pembangunan apartemen Royal Kedaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan BTSP Pemkot Yogyakarta. Proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021 dan untuk memutuskan pengajuan permohonan tersebut, ON dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan HS yang saat itu menjabat selaku Wali Kota Yogyakarta. Diduga ada kesepakatan antara ON dan HS, antara lain HS berkomitmen akan selalu mengawal permohonan izin IMB dimaksud dengan memerintahkan Kadis PUPR untuk segera menerbitkan izin IMB dan dilengkapi dengan pemberian sejumlah uang selama proses pengurusan izin berlangsung. Dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan Dinas PUPR, ditemukan adanya beberapa syarat yang tidak terpenuhi, diantaranya terdapat ketidaksesuaian dasar aturan bangunan khususnya terkait tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan. HS yang mengetahui ada kendala tersebut kemudian menerbitkan surat rekomendasi yang mengakomodir permohonan ON dengan menyetujui tinggi bangunan melebihi batasan aturan maksimal sehingga IMB dapat diterbitkan. Nah, dalam aturan di wilayah cagar budaya tersebut tinggi maksimal itu sesuai dengan Perda adalah 32 meter. Tetapi yang diajukan oleh ON itu 40 meter tinggi bangunan itu, jadi menyalahi aturan. Selama proses penerbitan izin IMB ini diduga terjadi penyerahan secara bertahap dengan nilai minimal sekitar 50 juta dari ON untuk HS melalui TBY dan juga untuk NWH. Pada tahun 2022, IMB pembangunan apartemen Royal Kedaton yang diajukan PT JOP akhirnya diterbitkan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. ON datang ke Jogja untuk menemui HS di rumah dinas jabatan wali kota dan menyerahkan uang sejumlah sekitar 27.258 US dollar yang dikemas dalam tas goodie bag melalui TBY sebagai orang kepercayaan HS dan sebagian uang tersebut juga diperuntukkan bagi NWH. Selain penerimaan tersebut, HS juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa penerbitan izin IMB lainnya, dan hal ini akan dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh tim penyidik. Para tersangka disangkakan sebagai pemberi, yaitu ON, disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam kasus suap menyuap, pasti ada pemberi suap dan penerima suap. Bagi pemberi suap, hukuman pasal 5 ayat 1 lebih besar daripada pasal 13. Namun, konstruksi deliknya berbeda. Lalu akan pakai yang mana? Tergantung nanti perkembangan kasusnya. Apakah telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur delik dari pasal yang mana? Sedangkan sebagai penerima yaitu HS, NWH, dan TBY disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil atau B kecil atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Begitu pula untuk penerima suap. Sudah jatuh tertimpa tangga, kemungkinan dipecat, lalu ancaman pidana maupun dendanya pun lebih besar dari pemberi suap. Jadi lebih baik tidak perlu tergoda oleh suap. Agar proses penyidikan dapat berjalan dengan efektif, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada para tersangka untuk masing-masing selama 20 hari. Pertama dimulai pada hari ini tanggal 3 Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni tahun 2022.
sebagai berikut: HS ini ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, NWH ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat, TBY ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan ON ditahan di rutan KPK pada Kabing C1. Dalam unsur subjektif, ya ini tergantung dari subjektivitas si penyidik. Jadi, ini sudah sesuai apabila memang penyidik menghendaki tersangka untuk ditahan. Dari sisi objektivitas, perkara suap ini diancam hukuman lebih dari 5 tahun. Jadi, sudah memenuhi unsur subjektif maupun objektifnya. Demikian saya sampaikan. Untuk penjelasan berikutnya nanti bisa ditanyakan. Terima kasih. Saya sekarang akan mempersilahkan untuk memperlihatkan barang bukti terlebih dahulu.